Halo, selamat datang di channel Punya Ari. Hai, di video kali ini aku mau compare atau membandingkan dua buah SSD SATA 3 paling murah yang bisa kita temuin di pasaran, yaitu SSD SATA dari Midasport Super Lightning dan RX 7 Apocalypse Cyclops. Kedua SSD ini harganya hampir sama. Untuk yang kapasitas 128 GB, Midasport sedikit lebih mahal, sekitar 5-10 ribuan aja sih. Di perbandingan kali ini, aku akan memakai Midasport yang kapasitas 128 GB dan untuk RX 7, aku memakai yang kapasitas 240 GB. Midasport punya website yang bisa diakses di midasport.com. Informasinya lumayan lengkap untuk semua produk-produknya. Selain SSD SATA, Midasport juga punya SSD M.2 SATA, NVMe, dan ada memori atau RAM juga. Sedangkan RX 7, aku nggak bisa nemuin informasi yang banyak dan akurat tentang merek ini. Websitenya pun nggak ada. Kita akan bandingin kemasan dan kelengkapan paket penjualannya. Dua-duanya sama-sama menggunakan kotak atau box yang ukurannya hampir sama. Namun kemasan kotak punya Midasport lebih menarik sih. Bagian belakangnya ada mica transparan buat ngelihat serial number dan kapasitas SSD-nya. Sedangkan kemasan kotak RX 7 terlihat biasa-biasa aja. Untuk kelengkapan paket pembeliannya, RX 7 tidak menyertakan manual book di paket penjualannya, sedangkan Midasport menyertakan manual book. Walaupun bisa dibilang tidak ada gunanya juga sih manual book untuk sebuah SSD. Kemudian dari segi fisik, keduanya bisa dibilang sama aja. Material yang digunakan sama persis, yaitu plastik biasa yang bisa dibilang agak murahan sih. Dari segi garansi, dua-duanya mempunyai garansi sampai 3 tahun. Namun, untuk TBW atau terabyte written-nya, hanya Midasport yang ngasih tahu TBW-nya untuk yang 128 GB ini sampai 90 TB. Dan itu lumayan banyak sih. Sedangkan RX 7 nggak ada informasi garansi TBW-nya sampai berapa terabyte. Di pembacaan hard disk Sentina pun RX 7 tidak terbaca TBW-nya. Sedangkan Midasport, TBW-nya bisa terbaca dengan normal sebagaimana seharusnya SSD. Untuk sensor suhu, kita lakukan pengecekan dengan aplikasi hard disk Sentinel. Untuk RX 7, suhu yang terbaca di hard disk Sentinel itu nggak pernah berubah. Saat idle ataupun saat penggunaan berat, suhunya selalu di angka 30 derajat Celcius. Sepertinya, SSD RX 7 ini sensornya rusak atau bahkan mungkin nggak ada sensor suhunya sama sekali. Sedangkan Midasport, sensornya terbaca dengan baik. Saat idle, suhunya sekitar 35-an derajat Celcius. Dan saat penggunaan berat, suhunya bisa sampai 60-an derajat Celcius. Untuk pengukuran performa baca dan tulisnya, kita akan cek sebagai storage eksternal menggunakan enclosure SATA to USB dari Orico, seri 2139C3 Gen 2. Dan saat digunakan sebagai internal storage di laptop Acer menjalankan sistem operasi Windows 7. Pertama, saat digunakan sebagai storage eksternal, kita akan ukur performa baca tulisnya dengan aplikasi Blackmagic Disk Speed Test di macOS. Kecepatan tulis Midasport ada di kisaran 330 Mbps. Top speednya sih kadang bisa sampai sekitar 370-an Mbps. Untuk kecepatan bacanya, bisa sampai sekitar 390-an Mbps. Sedangkan untuk RX 7, kecepatan tulisnya ada di kisaran 320-an Mbps. Dan untuk top speednya bisa sampai sekitar 360-an Mbps. Untuk kecepatan bacanya bisa sampai 400 Mbps. Kemudian, saat digunakan sebagai internal storage di laptop Acer menjalankan sistem operasi Windows 7, kita akan ukur performanya dengan menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark. Kecepatan baca Midasport bisa sampai 500-an Mbps. Dan kecepatan tulisnya sampai 400-an Mbps. Sedangkan untuk RX 7, kecepatan bacanya juga bisa sampai 500-an Mbps dan kecepatan tulisnya sampai 360-an Mbps. Dari hasil pengukuran,
kecepatan baca tulis Midasport sih bisa dibilang sedikit lebih kencang, terutama di kecepatan tulisnya. Tapi nggak begitu jauh beda juga sih. Kecepatan baca tulisnya ini juga dipengaruhi keadaan SSD-nya, misalnya suhu, performa komputernya, free space-nya, dan lain-lain. Karena saat dilakukan pengukuran berulang-ulang, hasilnya juga akan terus berubah-ubah. Dari segi kecepatan baca tulisnya, menurut aku sih nggak terlalu beda jauh. Bisa dibilang sama aja, sama-sama kenceng kok. Cuman, aku lebih rekomen Midasport sih, karena sensor suhunya bisa terbaca dengan normal. Terus, informasi website dan garansi yang lebih lengkap dan jelas juga dibandingkan RX-7. Overall, dua-duanya oke sih. Mau Midasport ataupun RX-7, kalian akan mendapatkan performa SSD yang kencang. Oke, itu dia tadi perbandingan antara SSD Midasport dan RX-7. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.